Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di hari ini, sahabat channel Lansia Sehat selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat hidup yang baru. Kami sangat senang bisa kembali menyapa sahabat semua di kesempatan yang penuh berkah ini. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada di antara sahabat yang sedang dalam masa pemulihan kesehatan, kami doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan, memperkuat tubuh, dan melapangkan hati agar kembali bugar seperti sedia kala. Sahabat channel Lansia Sehat berasal dari berbagai daerah, baik dari desa, kota, pesisir, hingga pegunungan. Ada yang tinggal bersama anak cucu, ada pula yang hidup mandiri. Kami ingin tahu, dari manakah sahabat menyimak video ini? Apakah sahabat berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dan semakin akrab. Selain itu, boleh juga sahabat ceritakan usia sekarang. Apakah sahabat sudah memasuki usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan 80 tahun ke atas? Usia hanyalah angka. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan, tetap aktif, dan selalu berpikir positif. Kami percaya, semakin bertambah usia, semakin banyak pula pengalaman dan kebijaksanaan yang sahabat miliki. Kami juga ingin tahu, bagaimana kondisi kesehatan sahabat saat ini? Apakah ada yang sedang menjaga pola makan karena tekanan darah tinggi? Atau mungkin ada yang sedang berjuang melawan diabetes, asam urat, atau masalah sendi? Semoga apapun kondisi yang sedang sahabat alami, selalu ada jalan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup. Ingatlah, setiap usaha menjaga kesehatan akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk pikiran dan hati. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga sahabat channel Lansia Sehat diberikan umur panjang, kesehatan yang prima, rezeki yang halal dan berkah, serta kebahagiaan lahir dan batin. Semoga setiap langkah sahabat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga masa tua dapat dijalani dengan tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Sahabat yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah rempah yang sangat terkenal di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Rempah ini bukan hanya digunakan untuk bumbu dapur, tetapi juga menjadi salah satu tanaman obat yang sudah dipakai turun-temurun. Rempah tersebut adalah kunir, yang juga dikenal dengan sebutan kunyit. Kunir memiliki warna kuning keemasan yang khas, dengan aroma harum yang menenangkan. Sejak dulu, nenek moyang kita sudah memanfaatkannya sebagai bahan utama jamu, minuman kesehatan, maupun bumbu masakan. Tapi tahukah sahabat, di balik warna kuning yang indah itu, terkandung begitu banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia? Dalam dunia medis modern, kunir telah diteliti secara ilmiah. Kandungan kurkumin yang ada di dalamnya terbukti memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, bahkan berpotensi melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis. Tidak heran, kunir kini menjadi salah satu bahan herbal yang paling banyak direkomendasikan oleh para ahli kesehatan. Dalam seri video ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang 42 manfaat kunir menurut dokter. Pembahasan akan kita bagi ke dalam beberapa bagian, agar sahabat lebih mudah memahami. Kita akan mulai dari sejarahnya, kandungan gizinya, hingga bagaimana kunir bisa membantu pencernaan, peradangan, kesehatan jantung, imunitas, otak, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga akan membagikan testimoni nyata dari para lansia yang sudah merasakan khasiatnya. Dengan begitu, sahabat bisa mendapat gambaran langsung tentang bagaimana kunir bekerja di tubuh dan bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsinya. Namun sebelum masuk ke detail manfaat, penting bagi kita untuk menyamakan niat. Video ini bukan sekadar informasi, tetapi juga sebuah ajakan bersama-sama untuk lebih peduli pada kesehatan. Karena menjaga kesehatan bukan hanya tugas dokter atau tenaga medis, melainkan tanggung jawab kita masing-masing. Bayangkan, dengan tubuh yang sehat, sahabat bisa lebih leluasa beraktivitas, bercengkerama dengan cucu, berjalan-jalan pagi tanpa rasa sakit, bahkan tetap produktif meski usia terus bertambah. Bukankah itu sebuah kebahagiaan yang patut diperjuangkan? Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita jadikan pembahasan tentang kunir ini sebagai motivasi. Kita tidak hanya membicarakan rempah biasa, melainkan anugerah alam yang begitu besar manfaatnya. Semoga setelah menyimak video ini, sahabat bisa mulai mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tubuh semakin kuat, pikiran semakin jernih, dan hati semakin tenang.
Di bab-bab berikutnya, kita akan masuk lebih jauh ke dalam pembahasan. Kita akan menelusuri sejarah kunir dari masa ke masa, memahami kandungan penting yang membuatnya begitu istimewa, hingga menguraikan satu persatu manfaatnya untuk kesehatan lansia. Jadi, tetaplah bersama kami hingga akhir video, karena setiap bab akan saling berhubungan dan melengkapi. Jangan sampai sahabat melewatkan informasi berharga yang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Dengan penuh rasa syukur, mari kita lanjutkan perjalanan pengetahuan ini. Semoga langkah awal ini membawa kebaikan bagi kita semua. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, setelah pada bab sebelumnya kita saling menyapa, mendoakan, dan membicarakan sekilas tentang kunir, maka pada kesempatan ini kita akan mulai masuk lebih dalam. Kita akan menelusuri jejak sejarah kunir, bagaimana perjalanan panjang rempah ini dari zaman nenek moyang hingga menjadi salah satu bahan penting dalam dunia pengobatan modern. Kunir atau kunyit adalah salah satu tanaman herbal yang termasuk dalam keluarga jahe-jahean. Bentuknya mirip dengan jahe, namun warnanya khas, yaitu kuning oranye keemasan yang begitu indah. Bagian yang paling banyak dimanfaatkan dari tanaman ini adalah rimpangnya, yaitu batang bawah tanah yang tumbuh menjalar. Dari sinilah berbagai manfaat kunir berasal, baik sebagai bumbu dapur maupun obat tradisional. Jika kita menoleh ke belakang, sejarah penggunaan kunir dapat ditelusuri hingga ribuan tahun lalu. Di India, kunir dikenal sebagai haldi dan menjadi bagian penting dari tradisi Ayurveda. Ayurveda adalah sistem pengobatan tradisional India yang berusia lebih dari 3.000 tahun dan hingga kini masih digunakan secara luas. Dalam Ayurveda, kunir dipandang sebagai tanaman suci yang mampu membersihkan tubuh, menyeimbangkan energi, serta melindungi dari berbagai penyakit. Di Tiongkok kuno, kunir digunakan dalam pengobatan tradisional selama lebih dari 1.000 tahun. Para tabib Tiongkok percaya bahwa kunir dapat melancarkan peredaran darah, mengatasi nyeri, dan menenangkan perut. Resep-resep kunir tercatat dalam literatur pengobatan Tiongkok klasik, dan hingga saat ini masih menjadi bagian penting dalam terapi herbal. Di dunia Nusantara sendiri, khususnya Indonesia, kunir sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sejak zaman kerajaan, kunir digunakan dalam jamu tradisional. Para putri keraton meminum ramuan berbahan dasar kunir untuk menjaga kecantikan, kesehatan kulit, dan kebugaran tubuh. Hingga kini, kita masih mengenal berbagai jamu seperti kunir asam, yang sangat populer sebagai minuman segar sekaligus penyehat tubuh. Tidak hanya di Asia, kunir juga menyebar ke berbagai belahan dunia melalui jalur perdagangan rempah. Pada masa kejayaan jalur sutra, pedagang dari India dan Arab membawa kunir ke Eropa. Orang-orang Eropa pada abad pertengahan menyebutnya sebagai saffron India, karena warnanya yang mirip dengan saffron, rempah yang sangat mahal. Dari situlah kunir mulai dikenal secara global. Kini, setelah melewati perjalanan panjang, kunir tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur atau jamu tradisional, tetapi juga menjadi bahan penelitian medis. Para ilmuwan menemukan bahwa kandungan aktif di dalam kunir, terutama kurkumin, memiliki khasiat yang sangat luas. Kurkumin inilah yang memberikan warna kuning cerah sekaligus manfaat kesehatan luar biasa. Bagi sahabat lansia, memahami sejarah kunir bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi bukti betapa rempah ini telah diakui manfaatnya lintas zaman dan budaya. Dari nenek moyang kita yang memanfaatkan kunir untuk menjaga stamina, hingga dokter modern yang meneliti kandungan kurkumin, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, kunir adalah anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan. Mari kita bayangkan sejenak. Ribuan tahun lalu, nenek moyang kita sudah menanam, memanen, lalu merebus atau menumbuk kunir untuk dijadikan ramuan kesehatan. Mereka tidak memiliki laboratorium modern, tetapi berdasarkan pengalaman, mereka tahu bahwa kunir membawa kebaikan. Kini, ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran itu dengan penelitian ilmiah. Inilah yang menjadikan kunir sebagai tanaman yang menghubungkan tradisi dan sains. Sahabat channel Lansia Sehat, penting juga untuk kita pahami bahwa setiap tradisi memiliki cara tersendiri dalam memanfaatkan kunir. Di Jawa, kunir sering dicampur dengan asam jawa dan gula merah untuk membuat jamu segar. Di India, kunir ditambahkan dalam susu hangat, disebut golden milk, untuk memperkuat daya tahan tubuh. Di Tiongkok, kunir dijadikan bubuk dan dicampurkan ke dalam sup atau ramuan obat. Sementara di Eropa, kunir kini banyak digunakan sebagai bahan tambahan makanan sehat, suplemen, hingga minuman kekinian. Menariknya, penggunaan kunir tidak hanya sebatas untuk kesehatan fisik, tetapi juga memiliki makna simbolis dalam budaya. Di India, misalnya,
Kunir digunakan dalam upacara pernikahan karena dianggap membawa keberuntungan dan kesuburan. Di beberapa daerah di Indonesia, kunir juga digunakan dalam tradisi tertentu untuk menolak bala atau sebagai simbol penyucian. Hal ini menunjukkan betapa kunir bukan sekadar tanaman, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat. Kini, mari kita kaitkan sejarah ini dengan kondisi sahabat lansia saat ini. Mungkin sebagian dari sahabat masih ingat bagaimana orang tua atau kakek nenek kita dulu rajin membuat jamu kunir. Mungkin sahabat pernah diajak minum jamu oleh orang tua di masa kecil. Pengalaman itu tentu meninggalkan kesan mendalam, dan kini terbukti bahwa kebiasaan tersebut memang memberikan manfaat nyata. Di usia lanjut, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Sendi mulai kaku, metabolisme melambat, daya tahan tubuh berkurang. Dalam kondisi seperti ini, mengonsumsi bahan alami yang sudah teruji selama ribuan tahun bisa menjadi pilihan bijak. Kunir hadir sebagai salah satu solusi yang sederhana, murah, tetapi penuh manfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, dari sejarah panjang kunir ini, kita bisa menarik pelajaran penting. Pertama, jangan pernah meremehkan warisan nenek moyang. Apa yang mereka ajarkan tentang jamu dan ramuan tradisional ternyata terbukti memiliki dasar ilmiah. Kedua, penting bagi kita untuk menjaga tradisi sehat tersebut dan menyesuaikannya dengan ilmu pengetahuan modern. Ketiga, manfaat kunir yang telah dikenal sejak dahulu bisa kita jadikan pegangan untuk menjaga kesehatan di masa tua. Dengan memahami sejarah dan pengenalan kunir, sahabat akan lebih yakin bahwa apa yang akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya bukanlah sekadar mitos atau cerita turun-temurun. Ini adalah pengetahuan yang berakar kuat pada tradisi, sekaligus didukung penelitian medis modern. Pada bab berikutnya, kita akan membahas secara rinci mengenai kandungan nutrisi utama dalam kunir. Kita akan melihat apa saja zat penting di dalamnya, bagaimana kurkumin bekerja di tubuh, serta manfaat dari vitamin dan mineral yang terkandung di dalam kunir. Dengan memahami kandungan ini, sahabat akan semakin percaya diri untuk menjadikan kunir sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, setelah kita menelusuri sejarah panjang kunir di bab sebelumnya, kini saatnya kita lebih mendalam lagi, menyingkap rahasia yang tersimpan di dalam rimpang berwarna kuning keemasan ini. Apa sebenarnya yang membuat kunir begitu istimewa, hingga dipuja dalam pengobatan tradisional dan juga dijadikan bahan penelitian medis modern? Jawabannya terletak pada kandungan nutrisi yang sangat berlimpah di dalamnya. Kunir atau kunyit bukan hanya sekadar rempah yang memberikan warna dan aroma khas pada masakan. Lebih dari itu, setiap potong rimpangnya menyimpan berbagai zat aktif yang memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia. Mari kita bahas satu persatu kandungan penting dalam kunir yang menjadikannya begitu bermanfaat. 1. Kurkumin, senyawa utama yang menjadi kunci manfaat kunir. Kurkumin adalah senyawa aktif paling terkenal dalam kunir. Zat inilah yang memberikan warna kuning keemasan khas pada rimpang kunyit. Dari sisi medis, kurkumin adalah antioksidan yang sangat kuat. Antioksidan berfungsi melawan radikal bebas, yaitu molekul berbahaya yang bisa merusak sel tubuh. Bagi lansia, radikal bebas adalah salah satu musuh utama karena dapat mempercepat proses penuaan, merusak jaringan, dan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti kanker, diabetes, jantung, serta penyakit degeneratif lainnya. Dengan adanya kurkumin, tubuh mendapatkan perlindungan alami dari serangan radikal bebas. Selain itu, kurkumin memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan. Inilah yang membuat kunir begitu ampuh meredakan nyeri sendi, encok, dan rematik. Lansia yang sering merasakan kaku pada lutut atau pegal di punggung bisa merasakan manfaat nyata dari kurkumin. Penelitian juga menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu menurunkan risiko penyakit peradangan kronis, seperti radang usus dan artritis. 2. Minyak atsiri, aroma harum dengan khasiat kesehatan. Selain kurkumin, kunir juga mengandung minyak atsiri. Minyak ini memberikan aroma khas yang menenangkan dan sekaligus membawa manfaat kesehatan. Minyak atsiri dari kunir diketahui memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antimikroba. Bagi sahabat lansia, ini berarti konsumsi kunir secara teratur bisa membantu melawan infeksi ringan, seperti flu, batuk, atau radang tenggorokan. Tidak hanya itu, minyak atsiri dalam kunir juga berfungsi sebagai stimulan alami yang dapat membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi rasa cemas. 3. Vitamin C, penjaga daya tahan tubuh. Kunir juga mengandung vitamin C, meskipun tidak sebanyak buah jeruk atau jambu. Namun jumlah ini tetap memberi manfaat, terutama bagi lansia.
Vitamin C berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga elastisitas kulit. Pada usia lanjut, sistem imun cenderung melemah, sehingga tubuh lebih rentan terserang penyakit. Dengan adanya asupan vitamin C dari kunir, tubuh mendapatkan tambahan perlindungan. Selain itu, vitamin C juga membantu penyerapan zat besi, yang penting untuk mencegah anemia pada lansia. 4. Vitamin E, sahabat kulit dan jantung. Vitamin E yang terkandung dalam kunir berperan sebagai antioksidan alami. Vitamin ini sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit agar tetap lembut, elastis, dan tidak cepat keriput. Tidak hanya itu, vitamin E juga mendukung kesehatan jantung dengan mencegah oksidasi kolesterol jahat di dalam darah. Bagi sahabat lansia, ini adalah kabar baik, karena semakin bertambah usia, kulit cenderung kehilangan kelembaban, dan risiko penyakit jantung meningkat. Dengan rutin mengonsumsi kunir, sahabat bisa membantu tubuh memperlambat proses penuaan kulit sekaligus menjaga kesehatan jantung. 5. Mineral, sumber kekuatan tubuh. Selain vitamin, kunir juga mengandung berbagai mineral penting. Misalnya, zat besi, untuk membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Kalium, untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Magnesium, untuk mendukung kesehatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. Mangan, yang berperan dalam pembentukan tulang serta metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Mineral-mineral ini sangat penting untuk lansia, karena seiring bertambahnya usia, tubuh seringkali kekurangan zat-zat tersebut. Dengan mengonsumsi kunir, sahabat mendapatkan tambahan nutrisi alami yang mendukung kekuatan tubuh. 6. Serat, sahabat pencernaan. Kunir juga mengandung serat yang membantu melancarkan sistem pencernaan. Serat ini dapat mencegah sembelit, menurunkan kolesterol, serta mengontrol kadar gula darah. Pencernaan yang sehat akan membuat tubuh lebih segar, metabolisme lebih baik, dan risiko penyakit berkurang. Bagi sahabat lansia yang sering bermasalah dengan sembelit atau perut kembung, serat dalam kunir bisa menjadi solusi alami yang mudah didapat. 7. Protein nabati, pendukung regenerasi sel. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, kunir juga mengandung protein nabati. Protein ini berfungsi membantu proses perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Pada usia lanjut, tubuh membutuhkan protein cukup agar tidak mudah lemas dan tetap mampu memperbaiki sel-sel yang rusak. Bagaimana kandungan ini bekerja di tubuh lansia? Ketika sahabat mengonsumsi kunir, baik dalam bentuk jamu, rebusan, atau tambahan pada makanan, zat-zat di dalamnya akan bekerja bersama-sama. Kurkumin dan vitamin bertugas melawan radikal bebas, minyak atsiri melindungi dari infeksi, serat menjaga pencernaan, sementara mineral memperkuat tulang dan jantung. Efek gabungan ini menjadikan kunir sebagai salah satu rempah yang benar-benar lengkap manfaatnya. Tidak heran jika para dokter menyarankan konsumsi bahan alami ini sebagai bagian dari pola hidup sehat. Testimoni lansia tentang kandungan kunir. Mari kita dengarkan kisah dari beberapa lansia yang telah merasakan manfaat kandungan kunir. Seorang ibu berusia 65 tahun di Jawa Tengah rutin minum jamu kunir asam setiap pagi. Ia mengaku pencernaannya menjadi lebih lancar, tubuh terasa lebih segar, dan nyeri sendi yang dulu sering mengganggu kini jauh berkurang. Seorang bapak berusia 70 tahun di Sumatera juga menceritakan pengalamannya. Setelah mengonsumsi rebusan kunir selama beberapa bulan, tekanan darahnya menjadi lebih stabil, dan ia merasa lebih kuat untuk beraktivitas. Dokter pun mengatakan kondisinya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Testimoni-testimoni ini tentu menjadi bukti nyata bahwa kandungan nutrisi kunir benar-benar bekerja di tubuh, bukan sekadar teori atau cerita. Penutup bab 3. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita telah memahami bahwa di dalam sepotong rimpang kunir terdapat begitu banyak zat berharga. Kurkumin, minyak atsiri, vitamin C dan E, mineral, serat, hingga protein nabati. Semuanya bekerja bersama-sama untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi sahabat yang sudah memasuki usia lanjut. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih spesifik mengenai salah satu manfaat utama kunir, yaitu perannya dalam menjaga kesehatan pencernaan lansia. Kita akan melihat bagaimana kurkumin dan serat membantu mengatasi masalah perut kembung, asam lambung, hingga sembelit. Tetaplah bersama kami, karena setiap bab akan semakin membuka wawasan tentang betapa berharganya kunir bagi kesehatan sahabat semua. Sahabat channel Lansia Sehat yang setia mengikuti pembahasan ini, setelah kita mengetahui berbagai kandungan penting dalam kunir, kini saatnya kita membahas secara lebih rinci salah satu manfaat paling terasa dari rempah kuning ini, yaitu untuk menjaga kesehatan pencernaan. Pencernaan adalah pintu utama bagi tubuh untuk menerima nutrisi.
Jika pencernaan terganggu, maka penyerapan gizi juga terganggu. Akibatnya, tubuh bisa menjadi lemah, mudah sakit, dan kualitas hidup menurun. Bagi para lansia, masalah pencernaan sering menjadi keluhan sehari-hari. Mulai dari perut kembung, sembelit, asam lambung naik, hingga nafsu makan menurun. Semua ini bisa sangat mengganggu aktivitas harian. Syukurlah, Allah memberikan kita solusi alami melalui kunir. Mari kita uraikan satu persatu manfaatnya. 1. Meredakan perut kembung dan gas berlebih. Banyak lansia yang mengeluhkan perut sering terasa penuh, kembung, atau bergas. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh lambatnya proses pencernaan, produksi enzim yang menurun, atau pola makan yang kurang tepat. Kunir mengandung kurkumin dan minyak atsiri yang berfungsi merangsang produksi cairan empedu di kantong empedu. Cairan empedu ini sangat penting untuk mencerna lemak dan memperlancar metabolisme. Dengan begitu, makanan bisa lebih cepat dicerna, gas berlebih berkurang, dan perut terasa lebih lega. Ada seorang bapak berusia 68 tahun dari Yogyakarta yang menceritakan pengalamannya. Dulu ia sering merasa perut kembung setelah makan, bahkan sampai sulit tidur. Setelah rutin minum rebusan kunir setiap malam, keluhan itu jauh berkurang. Ia merasa pencernaannya lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tubuh lebih segar di pagi hari. 2. Mengurangi asam lambung dan tukak lambung. Banyak lansia mengalami masalah asam lambung. Kondisi ini sering menimbulkan rasa perih di ulu hati, mulas, atau sensasi panas di dada. Jika dibiarkan, asam lambung berlebih bisa merusak lapisan lambung dan menimbulkan luka atau tukak. Kunir memiliki sifat anti peradangan dan bisa membantu melindungi lapisan lambung. Kurkumin dalam kunir bekerja menenangkan peradangan di saluran pencernaan sekaligus mengurangi produksi asam berlebih. Selain itu, kunir juga merangsang produksi lendir pelindung di dinding lambung, sehingga lambung lebih terlindungi dari iritasi. Ada kisah seorang ibu berusia 62 tahun di Surabaya yang sudah lama menderita MA. Ia mencoba rutin mengonsumsi jamu kunir asam setiap pagi sebelum sarapan. Hasilnya, gejala MA yang sering kambuh menjadi lebih jarang, bahkan ia bisa makan lebih nyaman tanpa takut nyeri lambung. Dokternya pun terkejut karena kondisinya membaik hanya dengan perawatan alami yang sederhana. 3. Membantu mengatasi sembelit. Sembelit atau susah buang air besar adalah masalah umum pada lansia. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya aktivitas fisik, kurang minum air, serta melemahnya otot-otot usus. Sembelit tidak hanya membuat perut terasa tidak nyaman, tetapi juga bisa menyebabkan wasir atau buang air besar berdarah. Kunir mengandung serat alami yang membantu memperlancar gerakan usus. Selain itu, kurkumin juga memiliki efek menstimulasi otot-otot pencernaan, sehingga pergerakan makanan di usus lebih baik. Jika sahabat lansia sering mengalami sembelit, menambahkan kunir dalam pola makan bisa menjadi solusi praktis. Seorang kakek berusia 74 tahun di Semarang mengaku bahwa ia sering mengalami sembelit hingga 3-4 hari tidak buang air besar. Setelah anaknya membiasakan membuatkan minuman rebusan kunir setiap sore, masalah itu berangsur hilang. Kini ia bisa buang air besar lebih teratur, perut terasa ringan, dan wajahnya terlihat lebih segar. 4. Membantu nafsu makan kembali normal. Salah satu keluhan banyak lansia adalah nafsu makan yang menurun. Padahal, tubuh tetap membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatan. Kunir ternyata juga bisa membantu mengatasi masalah ini. Minyak atsiri dalam kunir memiliki efek stimulan alami yang dapat meningkatkan nafsu makan. Selain itu, dengan pencernaan yang lebih lancar, tubuh otomatis lebih siap menerima makanan. Rasa segar dari ramuan kunir asam juga terbukti bisa membangkitkan selera makan. 5. Mendukung kesehatan hati. Selain lambung dan usus, hati juga merupakan organ penting dalam sistem pencernaan. Hati berfungsi menyaring racun dan menghasilkan cairan empedu. Jika hati lemah, maka proses pencernaan akan terganggu. Kunir membantu menjaga kesehatan hati dengan sifat hepatoprotektif, yaitu melindungi hati dari kerusakan. Kurkumin bekerja menetralkan racun dan mendukung regenerasi sel-sel hati. Ini sangat penting bagi lansia, karena seiring usia, fungsi hati cenderung menurun. 6. Mencegah risiko kanker saluran pencernaan. Manfaat kunir bagi pencernaan tidak hanya sebatas pada keluhan sehari-hari, tetapi juga dalam mencegah penyakit serius. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin memiliki potensi mencegah pertumbuhan sel kanker pada saluran pencernaan, seperti kanker usus besar. Radikal bebas yang menumpuk di usus bisa menyebabkan mutasi sel dan memicu kanker.
Dengan sifat antioksidan kuat, kurkumin dapat membantu mencegah hal tersebut. Tentu saja, konsumsi kunir harus diimbangi dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif agar hasilnya optimal. Bagaimana cara mengonsumsi kunir untuk pencernaan? Sahabat lansia bisa memanfaatkan kunir dengan berbagai cara. Rebusan kunir. Ambil beberapa ruas kunir, cuci bersih, lalu rebus hingga air berwarna kuning. Minum selagi hangat. Jamu kunir asam. Campurkan kunir dengan asam jawa dan gula merah. Hasilnya segar sekaligus menyehatkan. Tambahan dalam masakan. Masukkan kunir sebagai bumbu pada sayur, sup, atau nasi kuning. Suplemen kurkumin. Bagi yang sulit mengonsumsi langsung, tersedia dalam bentuk kapsul dengan dosis tertentu sesuai anjuran dokter. Namun perlu diingat, konsumsi kunir sebaiknya tidak berlebihan. Meski alami, jumlah yang terlalu banyak bisa menyebabkan gangguan lambung atau diare pada sebagian orang. Konsultasikan pada dokter jika sahabat memiliki riwayat penyakit tertentu. Penutup Bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah melihat betapa luar biasanya manfaat kunir untuk pencernaan. Dari meredakan perut kembung, mengurangi asam lambung, membantu sembelit, meningkatkan nafsu makan, menjaga kesehatan hati, hingga mencegah risiko kanker usus. Semua manfaat ini menjadikan kunir sebagai sahabat setia bagi lansia yang ingin menjaga pencernaan tetap sehat. Pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang kunir untuk peradangan dan nyeri sendi. Ini adalah masalah yang sangat sering dialami oleh lansia, dan kurkumin dalam kunir terbukti dapat membantu meringankan keluhan tersebut. Tetaplah bersama kami. Karena semakin jauh kita membahas, semakin banyak manfaat luar biasa kunir yang akan sahabat ketahui. Sahabat channel Lansia Sehat yang selalu setia mendengarkan penjelasan ini, kita tahu bahwa memasuki usia lanjut seringkali dibarengi dengan munculnya berbagai keluhan tubuh. Salah satu yang paling umum adalah nyeri sendi. Rasa sakit pada lutut, pinggang, punggung, atau jari-jari tangan sering membuat aktivitas harian menjadi terbatas. Tidak jarang, rasa nyeri ini menurunkan semangat hidup, karena untuk sekadar berjalan atau berdiri saja terasa berat. Disinilah kunir hadir sebagai salah satu solusi alami. Kandungan kurkumin dalam kunir bukan hanya bermanfaat untuk pencernaan, tetapi juga memiliki efek yang sangat baik untuk mengurangi peradangan dan nyeri sendi. Mari kita bahas lebih mendalam bagaimana kunir bisa menjadi sahabat lansia yang tengah berjuang melawan rasa sakit pada persendian. 1. Kurkumin sebagai antiinflamasi alami. Peradangan atau inflamasi adalah reaksi alami tubuh ketika melawan cedera atau infeksi. Namun pada usia lanjut, peradangan sering terjadi secara berlebihan atau kronis. Inilah yang menyebabkan berbagai penyakit degeneratif seperti rematik, osteoartritis, bahkan asam urat. Kurkumin dalam kunir bekerja dengan cara menghambat enzim dan molekul yang memicu peradangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin bisa menekan produksi sitokin inflamasi, yaitu zat yang menyebabkan nyeri dan bengkak pada persendian. Dengan kata lain, kurkumin adalah antiinflamasi alami yang bekerja mirip obat anti nyeri, tetapi tanpa efek samping berat. 2. Mengurangi nyeri lutut dan osteoartritis. Salah satu masalah yang paling sering dialami lansia adalah osteoartritis, yaitu kerusakan tulang rawan sendi. Kondisi ini menimbulkan nyeri pada lutut, kaku, dan sulit digerakkan. Beberapa uji klinis menemukan bahwa konsumsi ekstra kurkumin secara rutin dapat mengurangi nyeri lutut pada penderita osteoartritis. Bahkan, dalam beberapa penelitian, efeknya setara dengan obat antiinflamasi non-steroid, OAINS, tetapi dengan risiko efek samping yang jauh lebih kecil. Seorang nenek berusia 67 tahun di Bandung berbagi pengalamannya. Ia menderita osteoartritis selama bertahun-tahun. Setelah rutin minum jamu kunir yang dibuat anaknya, ia merasa nyeri lutut berkurang, dan kini ia bisa kembali berjalan pagi di sekitar rumah tanpa rasa sakit yang berlebihan. 3. Membantu penderita rematik. Rematik atau rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada sendi. Gejalanya berupa nyeri, bengkak, dan kaku pada tangan atau kaki. Penyakit ini sangat menyulitkan karena sering kambuh dan menurunkan kualitas hidup. Kurkumin terbukti dapat membantu penderita rematik dengan mengurangi intensitas peradangan dan rasa sakit. Antioksidan dalam kunir juga melindungi sendi dari kerusakan lebih lanjut akibat radikal bebas. Ada kisah seorang bapak berusia 72 tahun dari Solo. Beliau menderita rematik kronis yang sering kambuh terutama saat cuaca dingin. Setelah mengonsumsi kapsul ekstra kurkumin sesuai saran dokter, beliau merasakan kekambuhan berkurang dan rasa nyeri lebih terkendali.
4. Mengurangi rasa pegal pada punggung dan pinggang. Banyak lansia mengeluhkan pegal-pegal pada punggung dan pinggang. Hal ini bisa disebabkan oleh postur tubuh, kelelahan otot, atau degenerasi tulang belakang. Kurkumin membantu mengurangi rasa pegal dengan dua cara, meredakan peradangan dan memperbaiki sirkulasi darah di area yang nyeri. Dengan aliran darah yang lebih lancar, jaringan otot dan sendi mendapatkan suplai oksigen yang cukup, sehingga rasa sakit perlahan berkurang. 5. Mendukung kesehatan tulang. Selain mengurangi nyeri, kandungan kurkumin juga mendukung kesehatan tulang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat meningkatkan kepadatan tulang dengan cara mengurangi proses inflamasi yang merusak sel-sel tulang. Bagi lansia, ini sangat penting untuk mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. 6. Membantu mengatasi asam urat. Asam urat tinggi adalah masalah lain yang sering dialami lansia. Rasa nyeri dan bengkak pada jari kaki atau tangan bisa sangat menyiksa. Kurkumin dalam kunir membantu menurunkan kadar asam urat dengan meningkatkan fungsi ginjal dalam membuang zat purin. Selain itu, sifat antiinflamasi kurkumin membantu meredakan bengkak yang timbul saat serangan asam urat kambuh. Seorang kakek berusia 70 tahun di Lampung bercerita bahwa setelah rutin minum rebusan kunir setiap sore, serangan asam uratnya berkurang drastis. Dulu ia sulit berjalan ketika kambuh, kini ia bisa kembali ikut pengajian di masjid tanpa hambatan. Cara mengonsumsi kunir untuk nyeri sendi. Sahabat lansia dapat mengonsumsi kunir dengan cara-cara berikut. Rebusan kunir segar. Potong beberapa ruas kunir. Rebus dalam air mendidih selama 15 menit, lalu minum hangat-hangat. Jamu kunir asam. Kunir diparut atau dihaluskan, direbus dengan asam jawa dan gula merah, menghasilkan rasa segar sekaligus menyehatkan. Bubuk kunir. Bisa ditambahkan ke dalam susu hangat, teh, atau makanan sehari-hari. Ekstrak kurkumin dalam kapsul. Praktis untuk lansia yang kesulitan menyiapkan ramuan dengan dosis sesuai petunjuk medis. Catatan penting untuk lansia. Meskipun aman, konsumsi kunir tetap perlu diperhatikan. Lansia dengan riwayat penyakit tertentu, terutama yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi ekstrak kurkumin dosis tinggi. Sebab, kurkumin juga memiliki efek mengencerkan darah secara alami. Selain itu, konsumsi berlebihan bisa menimbulkan gangguan lambung pada sebagian orang. Karena itu, gunakan dalam jumlah wajar dan seimbang dengan pola makan sehat. Penutup bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa kunir bukan hanya sekadar bumbu dapur, tetapi juga obat alami untuk peradangan dan nyeri sendi. Dengan sifat antiinflamasi alaminya, kurkumin mampu meredakan nyeri lutut akibat osteoartritis, mengurangi gejala rematik, membantu penderita asam urat, serta menjaga kesehatan tulang. Pada bab berikutnya, kita akan melangkah ke manfaat lain yang tak kalah penting, yaitu kunir untuk kesehatan jantung dan peredaran darah. Karena kita tahu, jantung adalah mesin utama tubuh, dan menjaga kesehatannya adalah kunci panjang umur bagi para lansia. Tetaplah bersama kami, karena perjalanan kita dalam mengenal 42 manfaat kunir ini masih panjang dan penuh ilmu yang bermanfaat. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup kita. Ia memompa darah ke seluruh tubuh, mengirimkan oksigen, serta nutrisi penting agar setiap sel dapat berfungsi dengan baik. Namun, seiring bertambahnya usia, jantung dan pembuluh darah juga mengalami penurunan fungsi. Banyak lansia yang menghadapi masalah tekanan darah tinggi, kolesterol, pengerasan pembuluh darah, hingga risiko serangan jantung dan stroke. Kabar baiknya, kunir atau kunyit hadir sebagai salah satu rempah alami yang mampu memberikan perlindungan dan dukungan nyata bagi kesehatan jantung serta sistem peredaran darah. Mari kita uraikan manfaatnya secara rinci. 1. Menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Kolesterol tinggi adalah masalah umum pada usia lanjut, terutama kolesterol jahat atau LDL, yang bisa menumpuk di dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Plak inilah yang menyebabkan penyempitan arteri atau aterosklerosis, yang akhirnya meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Kurkumin dalam kunir memiliki kemampuan menurunkan kadar LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. HDL berfungsi membersihkan pembuluh darah dari timbunan lemak. Dengan keseimbangan ini, pembuluh darah menjadi lebih sehat, aliran darah lancar, dan risiko penyakit jantung berkurang. Seorang bapak berusia 66 tahun di Jakarta bercerita bahwa setelah rutin minum jamu kunir selama 3 bulan, hasil cek laboratorium menunjukkan kolesterolnya menurun. Dokter menyarankan ia tetap menjaga pola makan sehat,
tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa konsumsi kunir turut membantu. 2. Menjaga elastisitas pembuluh darah. Seiring usia, pembuluh darah cenderung mengeras atau kehilangan elastisitasnya. Hal ini membuat tekanan darah naik dan jantung bekerja lebih keras. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu penyakit jantung hipertensi. Kurkumin dalam kunir membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dengan cara mengurangi peradangan di dinding arteri. Selain itu, kurkumin juga meningkatkan produksi oksida nitrat, zat alami yang membantu pembuluh darah tetap rileks dan lebar. Hasilnya, tekanan darah lebih terkontrol dan sirkulasi darah tetap lancar. 3. Mengurangi risiko penggumpalan darah. Penggumpalan darah yang berlebihan bisa berbahaya karena dapat menyumbat aliran darah ke otak atau jantung. Hal ini sering menjadi penyebab utama stroke atau serangan jantung mendadak. Kunir memiliki efek antikoagulan alami, yaitu membantu mencegah darah menggumpal terlalu cepat. Dengan kata lain, kurkumin bekerja seperti pengencer darah alami, menjaga agar aliran darah tetap lancar. Namun, sahabat lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah perlu berhati-hati. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen kurkumin dosis tinggi agar tidak menimbulkan interaksi obat. 4. Mengendalikan tekanan darah. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah masalah serius pada lansia. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Kandungan kalium dalam kunir berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan mengendalikan tekanan darah. Ditambah dengan efek kurkumin yang membantu melebarkan pembuluh darah, konsumsi kunir secara teratur dapat mendukung stabilitas tekanan darah. Seorang ibu berusia 70 tahun dari Makassar mengatakan bahwa ia merasa lebih segar sejak rutin minum rebusan kunir. Saat diperiksa, tekanan darahnya lebih stabil dibanding sebelumnya. Walaupun tetap mengonsumsi obat dari dokter, ia merasa kunir memberi tambahan perlindungan. 5. Mengurangi risiko stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terhambat. Penyebabnya bisa karena gumpalan darah atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi lansia. Dengan kemampuannya menjaga elastisitas pembuluh darah, menurunkan kolesterol, dan mencegah penggumpalan darah, kunir secara tidak langsung membantu mengurangi risiko stroke. Antioksidan dalam kurkumin juga melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat aliran darah yang tidak lancar. 6. Melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Radikal bebas dapat merusak sel-sel jantung dan mempercepat proses penuaan organ ini. Kurkumin dalam kunir adalah antioksidan kuat yang melawan radikal bebas, sehingga melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Hal ini penting bagi lansia, karena semakin bertambah usia, kemampuan tubuh untuk melawan radikal bebas semakin menurun. Dengan asupan kurkumin, jantung tetap terjaga kesehatannya. 7. Mendukung pemulihan pasca serangan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat membantu proses pemulihan setelah serangan jantung. Kurkumin mengurangi peradangan, memperbaiki fungsi endotel, lapisan dalam pembuluh darah, serta mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Meski tentu saja terapi medis tetap harus menjadi yang utama, konsumsi kunir bisa menjadi pendukung alami untuk mempercepat pemulihan. Cara mengonsumsi kunir untuk menjaga kesehatan jantung. Sahabat lansia bisa mengonsumsi kunir dengan berbagai cara sederhana. Rebusan kunir, minum secara teratur, pagi atau malam hari. Jamu kunir asam, menyegarkan sekaligus bermanfaat bagi jantung. Tambahan dalam masakan, misalnya dalam sayur, kari, atau sup. Suplemen kurkumin, praktis, dengan dosis sesuai anjuran dokter. Penting untuk tetap menjaga pola makan sehat, mengurangi lemak jenuh, rajin berolahraga ringan, serta cukup istirahat. Kunir bukan pengganti obat medis, tetapi pendukung alami yang memperkuat usaha menjaga kesehatan jantung. Testimoni lansia tentang kunir dan jantung. Ada kisah menarik dari seorang kakek berusia 72 tahun di Bali. Beliau memiliki riwayat hipertensi dan kolesterol tinggi. Setelah anaknya memperkenalkan kebiasaan minum jamu kunir asam setiap pagi, perlahan tekanan darahnya lebih stabil dan ia merasa lebih bertenaga. Saat kontrol rutin, dokter mengatakan kondisinya jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Kisah lain datang dari seorang ibu berusia 65 tahun di Medan. Ia pernah mengalami serangan jantung ringan. Selain mengikuti terapi dokter, ia rutin mengonsumsi susu hangat yang ditambahkan bubuk kunir. Ia merasakan tubuh lebih ringan dan tidak cepat lelah. Penutup bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa kunir memiliki manfaat besar untuk jantung dan peredaran darah.
Dari menurunkan kolesterol jahat, menjaga elastisitas pembuluh darah, mengendalikan tekanan darah, hingga melindungi dari risiko stroke dan serangan jantung. Kunir adalah rempah sederhana, tetapi khasiatnya luar biasa. Dengan memadukan gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin, dan konsumsi kunir, sahabat bisa menjaga jantung tetap kuat meski usia terus bertambah. Pada bab berikutnya, kita akan membahas manfaat lain yang tidak kalah penting, yaitu kunir untuk daya tahan tubuh dan sistem imun. Karena bagi lansia, memiliki tubuh yang tahan terhadap infeksi dan penyakit musiman adalah kunci untuk tetap aktif dan bahagia. Tetaplah bersama kami, karena semakin dalam kita menelusuri, semakin jelas betapa besar anugerah kunir bagi kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami sayangi, setelah membahas manfaat kunir bagi jantung dan peredaran darah, kini kita beralih pada aspek yang tidak kalah penting, yaitu daya tahan tubuh atau sistem imun. Bagi sahabat yang sudah memasuki usia lanjut, menjaga kekebalan tubuh sangatlah penting, karena sistem imun biasanya mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Tubuh yang lemah daya tahannya akan lebih mudah terserang penyakit, baik itu penyakit ringan seperti batuk dan pilek, maupun penyakit serius seperti infeksi paru, pneumonia, bahkan penyakit kronis lain yang bisa membahayakan. Kunir hadir sebagai salah satu bahan alami yang dapat membantu memperkuat benteng pertahanan tubuh kita. Mari kita bahas secara rinci bagaimana kunir bekerja untuk menjaga daya tahan tubuh sahabat semua. 1. Kurkumin sebagai perisai alami tubuh. Kurkumin, senyawa utama dalam kunir, memiliki sifat imunomodulator, yaitu mampu menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh. Jika sistem imun terlalu lemah, kurkumin membantu memperkuatnya. Namun jika sistem imun terlalu aktif, seperti pada penyakit autoimun, kurkumin juga membantu menurunkannya agar tidak menyerang tubuh sendiri. Bagi lansia, keseimbangan ini sangat penting. Dengan imun yang stabil, tubuh bisa lebih tahan terhadap serangan virus dan bakteri tanpa menimbulkan peradangan berlebihan. 2. Antioksidan kuat melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah musuh utama tubuh yang dapat melemahkan sistem imun. Akibat paparan polusi, stres, makanan tidak sehat, serta proses penuaan alami, radikal bebas menumpuk di tubuh dan merusak sel-sel kekebalan. Kurkumin adalah antioksidan kuat yang menetralisir radikal bebas, melindungi sel-sel imun agar tetap berfungsi optimal. Dengan perlindungan ini, tubuh lebih siap menghadapi berbagai penyakit. 3. Efek antibakteri dan antivirus. Minyak atsiri dalam kunir memiliki efek antibakteri dan antivirus. Artinya, kunir tidak hanya memperkuat sistem imun, tetapi juga langsung melawan kuman penyebab penyakit. Bagi sahabat lansia, ini berarti konsumsi kunir bisa membantu mencegah penyakit musiman seperti flu, batuk, pilek, hingga infeksi ringan di saluran pernapasan. Dengan daya tahan tubuh yang lebih kuat, risiko rawat inap karena infeksi juga bisa berkurang. 4. Membantu penyembuhan luka lebih cepat. Pada usia lanjut, luka seringkali lebih lama sembuh karena metabolisme tubuh melambat dan sistem imun tidak sekuat dulu. Kandungan vitamin C dalam kunir membantu mempercepat regenerasi jaringan, sehingga luka lebih cepat pulih. Tidak hanya itu, sifat antiinflamasi kurkumin juga mengurangi risiko infeksi pada luka, menjadikannya lebih aman bagi sahabat lansia yang rentan. 5. Meningkatkan produksi sel darah putih. Sel darah putih adalah pasukan utama dalam sistem imun. Kunir membantu meningkatkan jumlah dan aktivitas sel darah putih, sehingga tubuh lebih tangguh menghadapi serangan penyakit. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat meningkatkan aktivitas makrofag, yaitu sel kekebalan yang bertugas melahap bakteri dan virus. Dengan begitu, tubuh lebih terlindungi dari ancaman infeksi. 6. Mencegah infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan, seperti bronkitis atau pneumonia, sangat berbahaya bagi lansia. Kunir dengan sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antivirusnya mampu memberikan perlindungan ekstra bagi paru-paru dan saluran pernapasan. Sahabat lansia bisa mengonsumsi susu hangat dengan tambahan bubuk kunir, yang dikenal dengan nama Golden Milk. Minuman ini menenangkan tenggorokan, menghangatkan tubuh, serta membantu mencegah batuk dan flu. 7. Membantu lansia tetap aktif. Dengan daya tahan tubuh yang kuat, sahabat lansia bisa tetap aktif beraktivitas sehari-hari. Tidak mudah lelah, jarang sakit, dan lebih semangat menjalani hari. Hal ini juga berdampak positif bagi kesehatan mental, karena tubuh yang sehat membuat pikiran lebih bahagia. Testimoni lansia tentang kunir dan daya tahan tubuh. Mari kita dengarkan pengalaman nyata. Seorang bapak berusia 69 tahun dari Surabaya rutin minum jamu kunir asam setiap pagi.
Ia mengatakan bahwa sejak kebiasaan itu, ia jarang terkena flu, meskipun cuaca sering berubah-ubah. Seorang nenek berusia 72 tahun di Yogyakarta juga bercerita bahwa ia merasa lebih bertenaga dan jarang masuk angin setelah rutin minum susu kunir hangat setiap malam. Dulu ia sering sakit-sakitan, tetapi kini tubuhnya terasa lebih kuat. Testimoni ini menunjukkan bahwa kunir bukan sekadar teori, tetapi memang memberikan efek nyata bagi daya tahan tubuh lansia. Cara konsumsi kunir untuk imunitas. Sahabat bisa mencoba beberapa cara sederhana. Rebusan kunir segar diminum setiap pagi atau sore. Golden milk, campuran susu hangat, bubuk kunir, dan sedikit madu. Jamu kunir asam, menyegarkan sekaligus memperkuat imun. Tambahan pada masakan, sup, kari, atau sayuran. Konsumsilah secara rutin, tetapi dalam jumlah wajar. Untuk hasil optimal, kombinasikan dengan pola makan sehat, olahraga ringan, istirahat cukup, dan menghindari stres. Penutup bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, jelaslah bahwa kunir adalah sahabat setia daya tahan tubuh. Dengan kandungan kurkumin, minyak atsiri, vitamin, dan mineralnya, kunir mampu memperkuat sistem imun, melawan infeksi, mempercepat penyembuhan luka, serta menjaga tubuh tetap tangguh menghadapi penyakit. Pada bab berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh, membahas manfaat kunir bagi otak dan daya ingat. Karena di usia lanjut, menjaga kesehatan otak sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Ingatan yang tajam dan pikiran yang jernih adalah kunci agar sahabat tetap produktif dan bahagia. Tetaplah bersama kami, karena perjalanan kita menyingkap 42 manfaat kunir masih berlanjut dengan pengetahuan berharga lainnya. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, memasuki usia lanjut bukan hanya tubuh yang mengalami perubahan, tetapi juga otak. Banyak lansia yang mengeluhkan daya ingat mulai menurun, pikiran sering lupa, sulit berkonsentrasi, atau bahkan merasa linglung ketika diajak berbicara. Kondisi ini wajar terjadi karena proses penuaan alami. Namun, jika tidak dijaga, penurunan fungsi otak bisa berkembang menjadi masalah serius seperti pikun atau bahkan penyakit Alzheimer. Kabar baiknya, kunir atau kunyit bukan hanya bermanfaat bagi pencernaan, sendi, dan jantung, tetapi juga memberikan perlindungan istimewa bagi otak. Mari kita telusuri bagaimana kandungan kunir, terutama kurkumin, mampu menjaga kesehatan otak dan daya ingat sahabat semua. 1. Kurkumin menembus sawar darah otak. Salah satu alasan kunir sangat berharga untuk kesehatan otak adalah karena kurkumin memiliki kemampuan menembus sawar darah otak. Sawar ini adalah lapisan pelindung yang memisahkan otak dari aliran darah, hanya mengizinkan zat tertentu yang bisa masuk. Banyak obat atau suplemen tidak mampu melewati sawar darah otak, sehingga efeknya terbatas. Namun kurkumin bisa menembusnya, langsung bekerja di jaringan otak. Inilah yang membuatnya istimewa sebagai nutrisi otak. 2. Melindungi otak dari peradangan. Peradangan di otak bisa menyebabkan gangguan fungsi saraf. Pada lansia, peradangan kronis sering menjadi penyebab munculnya penyakit degeneratif seperti Alzheimer atau Parkinson. Kurkumin dengan sifat antiinflamasinya mampu menekan peradangan di otak. Dengan begitu, sel-sel saraf lebih terlindungi, koneksi antar saraf tetap lancar, dan fungsi otak lebih terjaga. 3. Antioksidan kuat untuk sel-sel saraf. Radikal bebas juga menyerang otak. Kerusakan akibat radikal bebas bisa membuat sel saraf mati lebih cepat, sehingga daya ingat menurun. Kurkumin sebagai antioksidan kuat membantu menetralisir radikal bebas di otak, menjaga sel saraf tetap sehat dan berfungsi optimal. 4. Mencegah penumpukan plak beta-amiloid. Pada penderita Alzheimer, salah satu penyebab utama kerusakan otak adalah penumpukan plak protein yang disebut beta-amiloid. Plak ini mengganggu komunikasi antar sel saraf, sehingga memicu gejala pikun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin mampu membantu mencegah terbentuknya plak beta-amiloid, bahkan membantu membersihkannya. Dengan demikian, risiko Alzheimer bisa berkurang, dan bagi yang sudah mengalami gejala awal, kondisinya bisa lebih terkendali. 5. Mendukung produksi hormon BDNF. BDNF atau Brain-Derived Neurotrophic Factor adalah hormon penting yang mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel saraf. Produksi BDNF menurun seiring bertambahnya usia, sehingga regenerasi sel otak melambat. Kurkumin terbukti mampu meningkatkan kadar BDNF. Dengan BDNF yang lebih tinggi, otak mampu memperbaiki dirinya sendiri, memperkuat koneksi saraf, dan menjaga daya ingat tetap tajam. 6. Membantu mengurangi risiko depresi pada lansia. Tidak sedikit lansia yang mengalami rasa sedih berkepanjangan
kehilangan semangat hidup, atau merasa kesepian. Kondisi ini sering berujung pada depresi. Kurkumin memiliki efek antidepresan alami dengan cara meningkatkan kadar serotonin dan dopamin, dua hormon yang berperan dalam mengatur suasana hati. Dengan demikian, kunir bukan hanya menjaga kesehatan otak secara fisik, tetapi juga secara emosional. Seorang nenek berusia 71 tahun di Bogor menceritakan bahwa setelah rutin mengonsumsi susu hangat dengan bubuk kunir setiap malam, ia merasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan tidak mudah cemas. 7. Membantu fungsi kognitif sehari-hari. Dengan rutin mengonsumsi kunir, sahabat lansia bisa merasakan manfaat nyata dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, lebih mudah mengingat jadwal minum obat, tidak cepat lupa saat berbelanja, atau lebih fokus ketika membaca dan mendengarkan percakapan. Seorang kakek berusia 73 tahun di Surabaya mengatakan bahwa setelah 6 bulan rutin mengonsumsi jamu kunir, ia merasa lebih mudah mengingat nama-nama cucunya dan tidak sering lupa menaruh kacamata seperti dulu. 8. Meningkatkan kualitas tidur. Tidur berkualitas sangat penting untuk kesehatan otak. Pada saat tidur, otak melakukan pembersihan racun dan memperkuat memori. Kurkumin membantu menenangkan sistem saraf, sehingga sahabat lansia bisa tidur lebih nyenyak. Dengan tidur yang cukup, otak akan lebih segar, daya ingat lebih kuat, dan suasana hati lebih stabil. Cara konsumsi kunir untuk kesehatan otak. Ada beberapa cara praktis yang bisa dilakukan sahabat. Golden Milk. Campurkan bubuk kunir dengan susu hangat dan sedikit madu, diminum sebelum tidur. Jamu kunir asam. Segar diminum di pagi hari untuk menjaga semangat. Rebusan kunir segar. Diminum secara rutin beberapa kali seminggu. Suplemen kurkumin. Praktis bagi yang sulit menyiapkan ramuan dengan dosis sesuai saran dokter. Catatan penting. Meskipun sangat bermanfaat, konsumsi kunir tetap harus seimbang. Tidak perlu berlebihan, cukup dalam porsi wajar. Dan bagi sahabat yang sudah memiliki riwayat penyakit serius atau sedang menjalani pengobatan khusus, sebaiknya diskusikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen kurkumin dosis tinggi. Penutup bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa kunir tidak hanya menjaga tubuh dari penyakit fisik, tetapi juga melindungi otak dari penurunan fungsi akibat penuaan. Dengan kurkumin yang mampu menembus sawar darah otak, kunir membantu menjaga daya ingat, mencegah Alzheimer, melawan radikal bebas, meningkatkan hormon BDNF, hingga memperbaiki suasana hati. Dengan otak yang sehat, sahabat lansia bisa tetap aktif, produktif, dan bahagia bersama keluarga. Ingatan yang tajam akan membuat setiap momen bersama anak cucu menjadi lebih indah. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana kunir dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara sederhana menyiapkan jamu, mengolah dalam masakan, hingga tips aman konsumsi bagi lansia. Tetaplah bersama kami, karena semakin jauh kita membahas, semakin lengkap pula gambaran manfaat kunir bagi kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, setelah kita membahas panjang lebar tentang manfaat kunir untuk pencernaan, sendi, jantung, daya tahan tubuh, hingga kesehatan otak, mungkin sahabat bertanya-tanya, bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi kunir setiap hari? Apakah harus selalu dalam bentuk jamu? Apakah bisa dicampurkan ke makanan? Apakah aman jika dikonsumsi jangka panjang? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar, karena meskipun kunir kaya manfaat, cara penggunaan yang tepat akan menentukan seberapa besar khasiat yang bisa dirasakan tubuh. Pada bab ini, mari kita bahas secara rinci berbagai cara mengonsumsi kunir dalam kehidupan sehari-hari, lengkap dengan tips aman dan contoh nyata penggunaannya. 1. Jamu kunir asam, minuman tradisional paling populer. Jamu kunir asam adalah cara paling umum dan disukai banyak orang untuk mengonsumsi kunir. Ramuan ini dibuat dari parutan atau tumbukan kunir segar yang direbus bersama asam jawa dan gula merah. Rasanya segar, sedikit asam, manis, dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Bagi lansia, jamu kunir asam sangat cocok diminum di pagi hari atau siang hari untuk menyegarkan tubuh. Selain membantu pencernaan, jamu ini juga memberikan efek relaksasi dan meningkatkan nafsu makan. Banyak testimoni dari lansia yang mengatakan bahwa setelah rutin minum jamu kunir asam, tubuh terasa lebih bugar dan jarang sakit. 2. Rebusan kunir segar. Cara paling sederhana adalah dengan merebus beberapa ruas kunir segar yang sudah dicuci bersih, lalu diminum air rebusannya. Minuman ini bisa diminum hangat di malam hari untuk menenangkan tubuh dan membantu tidur lebih nyenyak. Seorang bapak berusia 70 tahun di Jawa Timur bercerita bahwa ia rutin minum rebusan kunir sebelum tidur, dan hasilnya ia jarang terkena masuk angin, serta merasa perutnya lebih nyaman.
3. Golden Milk susu hangat dengan bubuk kunir. Golden Milk atau susu emas adalah minuman populer di India yang kini dikenal di seluruh dunia. Cara membuatnya cukup mudah. Campurkan susu hangat dengan bubuk kunir, tambahkan sedikit madu, dan jika suka bisa diberi kayu manis atau jahe. Golden Milk sangat cocok diminum sebelum tidur. Bagi sahabat lansia, minuman ini membantu menenangkan pikiran, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan otak. 4. Bubuk kunir dalam masakan. Kunir juga bisa dengan mudah ditambahkan dalam masakan sehari-hari. Misalnya pada nasi kuning, gulai, kari, sup ayam, atau sayur bening. Selain memberikan warna kuning cerah dan aroma harum, bubuk kunir juga menyumbangkan nutrisi bagi tubuh. Dengan cara ini, sahabat bisa mengonsumsi kunir tanpa merasa sedang minum jamu. Bahkan anak-anak dan cucu pun bisa ikut menikmati masakan bergizi yang kaya manfaat. 5. Suplemen kurkumin. Bagi lansia yang kesulitan menyiapkan ramuan atau kurang menyukai rasa kunir, tersedia suplemen kurkumin dalam bentuk kapsul atau tablet. Suplemen ini mengandung ekstra kurkumin dengan dosis tertentu yang lebih terukur. Namun, penggunaan suplemen sebaiknya dengan pengawasan dokter, terutama jika sahabat sedang mengonsumsi obat lain, seperti pengencer darah atau obat untuk tekanan darah tinggi. 6. Kombinasi dengan rempah lain. Kunir sering dikombinasikan dengan rempah lain untuk memperkuat khasiatnya. Misalnya, kunir jahe, baik untuk menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan imunitas. Kunir sereh, memberikan efek relaksasi, menurunkan kolesterol, dan mengatasi pegal-pegal. Kunir madu, menambah rasa manis alami sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan kombinasi ini, sahabat tidak hanya mendapat manfaat dari kunir, tetapi juga khasiat tambahan dari rempah lain. 7. Tips aman mengonsumsi kunir bagi lansia. Meskipun kunir sangat bermanfaat, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar konsumsi tetap aman. Jangan berlebihan, konsumsi dalam jumlah wajar, misalnya 1-2 ruas kunir segar atau 1 sendok teh bubuk kunir per hari. Hati-hati jika ada riwayat penyakit tertentu, terutama bagi sahabat yang sedang menjalani terapi medis. Konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen kurkumin dosis tinggi. Perhatikan lambung, meski umumnya baik untuk pencernaan. Pada sebagian orang konsumsi kunir terlalu banyak bisa menimbulkan iritasi lambung. Gunakan bahan segar dan bersih. Pastikan kunir yang digunakan dicuci bersih agar tidak ada kotoran atau sisa pestisida. 8. Testimoni penggunaan kunir dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lansia telah merasakan manfaat nyata dari penggunaan kunir. Seorang ibu berusia 65 tahun di Banyuwangi rutin minum jamu kunir asam setiap pagi. Ia merasa tubuhnya lebih segar, jarang masuk angin, dan pencernaannya lebih lancar. Seorang kakek berusia 73 tahun di Padang terbiasa menambahkan bubuk kunir ke dalam masakan harian. Ia mengaku jarang terkena flu, meskipun cucunya sering sakit. Seorang nenek berusia 68 tahun di Solo rutin minum Golden Milk setiap malam. Ia merasa tidur lebih nyenyak dan jarang mengalami nyeri sendi. Testimoni ini membuktikan bahwa kunir memang mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan membawa dampak nyata bagi kesehatan. 9. Mengaitkan dengan gaya hidup sehat. Kunir akan memberikan manfaat maksimal jika dikombinasikan dengan pola hidup sehat. Sahabat lansia tetap perlu menjaga pola makan bergizi, rutin bergerak atau berolahraga ringan, cukup istirahat, serta menjaga pikiran tetap tenang. Kunir hanyalah salah satu bagian dari gaya hidup sehat yang menyeluruh. Penutup bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita tahu bahwa kunir tidak sulit untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari jamu kunir asam, rebusan kunir segar, Golden Milk, tambahan pada masakan, hingga suplemen kurkumin, semuanya bisa dipilih sesuai kebutuhan dan selera. Dengan cara konsumsi yang tepat, aman, dan teratur, sahabat bisa merasakan manfaat besar kunir untuk tubuh. Pada bab berikutnya, yaitu bab terakhir, kita akan merangkum seluruh pembahasan menjadi kesimpulan dan motivasi hidup sehat dengan kunir. Kita akan melihat kembali 42 manfaat kunir, lalu menutupnya dengan doa dan harapan agar sahabat channel Lansia Sehat selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena bab 10 akan menjadi penegasan dari semua ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan banggakan, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama. Dari bab pertama yang penuh sapaan hangat dan doa, hingga bab ke-9 yang memandu sahabat bagaimana mengonsumsi kunir dalam kehidupan sehari-hari, semua itu kita lalui demi satu tujuan mulia,
menjaga dan meningkatkan kualitas hidup di usia lanjut. Sebagaimana telah kita bahas bersama, kunir, yang mungkin selama ini hanya dianggap sebagai bumbu dapur biasa, ternyata menyimpan segudang manfaat luar biasa yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern dan pengalaman para leluhur kita. Mari kita ulas kembali dengan ringkas, namun menyeluruh, 42 manfaat kunir bagi kesehatan lansia menurut pandangan dokter dan hasil penelitian. Ringkasan 42 manfaat kunir untuk lansia. 1. 5. Untuk sistem pencernaan. Meredakan perut kembung. Mengatasi asam lambung. Membantu sembelit. Meningkatkan nafsu makan. Menjaga kesehatan hati. 6. 10. Untuk sendi dan tulang. 6. Mengurangi peradangan. 7. Meredakan nyeri lutut. 8. Membantu penderita rematik. 9. Menurunkan risiko asam urat. 10. Meningkatkan kepadatan tulang. 11-15. Untuk jantung dan pembuluh darah. 11. Menurunkan kolesterol jahat. 12. Meningkatkan kolesterol baik. 13. Menjaga elastisitas pembuluh darah. 14. Mengendalikan tekanan darah. 15. Mencegah penggumpalan darah. 16-20. Perlindungan dari penyakit berat. 16. Mengurangi risiko stroke. 17. Menurunkan risiko serangan jantung. 18. Melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. 19. Meningkatkan pemulihan pasca serangan jantung. 20. Mencegah pertumbuhan sel kanker. 21-25. Untuk daya tahan tubuh dan kekebalan. 21. Memperkuat sistem imun. 22. Melawan infeksi bakteri dan virus. 23. Membantu penyembuhan luka lebih cepat. 24. Meningkatkan produksi sel darah putih. 25. Melindungi saluran pernapasan dari infeksi. 26-30. Untuk kesehatan otak. 26. Meningkatkan daya ingat. 27. Menurunkan risiko Alzheimer. 28. Melindungi sel otak dari peradangan. 29. Merangsang produksi hormon BDNF. 30. Membantu meredakan depresi ringan. 31-35. Untuk kualitas hidup sehari-hari. 31. Meningkatkan konsentrasi. 32. Menjaga kestabilan suasana hati. 33. Meningkatkan kualitas tidur. 34. Membantu menjaga semangat hidup. 35. Meningkatkan kebugaran dan stamina. 36-42. Tambahan manfaat sehari-hari. 36. Membuat kulit lebih cerah dan sehat. 37. Menurunkan risiko penuaan dini. 38. Menyeimbangkan kadar gula darah. 39. Membantu detoksifikasi alami tubuh. 40. Mendukung metabolisme tubuh. 41. Memberikan efek relaksasi alami. 42. Menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang mudah dijalankan. Sebuah refleksi. Dari dapur ke kesehatan menyeluruh. Sahabat lansia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa rempah sederhana yang tumbuh di pekarangan, dijual di pasar dengan harga murah, dan sering digunakan dalam masakan tradisional ini ternyata memiliki kekuatan luar biasa dalam menjaga kesehatan. Kunir telah terbukti bukan hanya bagian dari budaya kuliner, tetapi juga simbol dari kearifan lokal yang kini dibenarkan oleh sains modern. Kita patut bersyukur karena di Indonesia, kunir sangat mudah didapatkan, dan penggunaannya telah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun. Motivasi untuk sahabat lansia, hidup sehat itu pilihan, bukan kebetulan. Banyak orang yang merasa bahwa menjadi sehat di usia lanjut hanyalah keberuntungan. Namun sesungguhnya, hidup sehat adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten dilakukan setiap hari. Memilih minum rebusan kunir daripada minuman kemasan. Memilih berjalan pagi 15 menit daripada duduk seharian. Memilih makanan yang dimasak sendiri dengan bumbu alami daripada makanan cepat saji. Memilih tidur cukup daripada begadang. Memilih bersyukur daripada mengeluh. Setiap pilihan itu adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Dan ketika sahabat lansia menjadikan kunir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, itu adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan jangka panjang. Inspirasi untuk keluarga dan generasi muda. Apa yang sahabat lakukan hari ini juga menjadi contoh bagi anak dan cucu. Ketika seorang lansia memperhatikan kesehatannya, tetap aktif, dan memilih bahan alami seperti kunir untuk menjaga kebugaran, maka anak-anak dan cucu akan belajar darinya. Kunir bisa menjadi penghubung generasi. Dari nenek ke cucu, dari bapak ke anak,
Dari dapur keluarga ke tradisi sehat yang diwariskan. Jadikan kunir bagian dari hidup. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita niatkan untuk tidak hanya menjadikan kunir sebagai topik informasi, tetapi sebagai kebiasaan baru dalam menjaga kesehatan. Jadikan kunir sebagai bagian dari rutinitas harian, dalam bentuk yang sahabat suka, jamu, masakan, rebusan, atau golden meal. Dan yang paling penting, sematkan niat di hati bahwa setiap usaha menjaga kesehatan adalah ibadah, adalah bentuk syukur kepada Tuhan atas nikmat umur yang telah diberikan. Kami mendoakan agar sahabat channel Lansia Sehat senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan yang berkah, pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan semangat yang terus menyala. Semoga setiap ilmu yang sahabat dapatkan dari video ini menjadi bekal untuk menjalani hari-hari dengan lebih ringan, lebih kuat, dan lebih bahagia. Semoga anak cucu sahabat bangga memiliki panutan yang bijak, sehat, dan penuh semangat seperti sahabat semua. Dan semoga apa yang telah kita bahas dalam 10 bab ini bisa menjadi amal jariah, pengetahuan yang bermanfaat, dan inspirasi hidup sehat bagi banyak orang. Sampai di sini, berakhirlah rangkaian pembahasan kita tentang 42 manfaat kunir menurut dokter. Semoga semua informasi yang telah sahabat dengarkan bisa diterapkan dengan mudah, tanpa beban, dan justru membawa perubahan nyata dalam hidup sehari-hari. Tetaplah bersama channel Lansia Sehat, karena akan ada banyak pembahasan bermanfaat lainnya seputar kesehatan lansia, bahan alami, kebiasaan baik, dan inspirasi hidup sehat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Salam sehat dan semangat selalu untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.